Hai teman lulus, kembali lagi di Kita Lulus Update. Banyak peserta CPNS dan P3K tahun 2021 kebingungan dengan kabar syarat vaksin dan swab antigen atau PCR. Yuk sini, Min Lulus akan kasih tahu teman lulus bagaimana cara mendapatkan info vaksin dosis pertama dan surat swab antigen atau PCR yang disyaratkan dalam seleksi SKD CPNS maupun seleksi kompetensi P3K. Mari kita cari solusinya sama-sama di Kita Lulus Update. Baru-baru ini Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat edaran bernomor 7787-B-KS 0401-SD-E-2021 mengenai penyampaian jadwal SKD CPNS, seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021, dan rekomendasi Ketua Satgas. Pelaksanaan SKD CPNS dan kompetensi P3K non-guru telah terjadwalkan akan dimulai pada 2 September 2021, tapi baru berlaku bagi instansi pusat dan instansi daerah yang lokasi ujiannya berada di pusat. Sedangkan bagi instansi daerah akan menyesuaikan jadwal masing-masing. Pelaksanaan seleksi di tengah pandemi ini ternyata juga mendatangkan ketentuan baru, di mana terdapat ketentuan protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan sesuai rekomendasi Ketua Satgas COVID-19, antara lain melakukan swab test real-time PCR dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN tahun 2021. Menggunakan masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar atau double mask. Jaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ruang kegiatan diisi maksimal 30% dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan SKD CASN tahun 2021 yang akan dilakukan. Khusus bagi peserta seleksi CASN tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama. Namun ternyata persyaratan yang diminta dalam seleksi CPNS dan seleksi kompetensi P3K tidak mudah ditemukan di seluruh pelosok Indonesia. Kita bahas dari bagaimana cara mendapatkan swab antigen atau PCR. Swab antigen atau PCR bisa teman lulus dapatkan di rumah sakit atau puskesmas terdekat loh. Jadi, kamu bisa tanya dulu ke puskesmas tempat dekat rumahmu tentang ketersediaan swab antigen atau PCR. Jika di puskesmas tidak ada, maka kamu bisa minta rekomendasi dari pihak puskesmas terkait rumah sakit pemerintah yang menyediakan swab antigen atau PCR. Kalau lokasi rumah sakit tersebut cukup jauh dari tempat tinggalmu, coba telepon dulu dan tanyakan terkait berapa lama hasilnya akan keluar. Hal tersebut penting ditanyakan, supaya kamu bisa memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk melakukan swab antigen atau PCR. Apalagi masa berlakunya juga cukup singkat, yaitu swab antigen berlaku 1x24 jam dan PCR berlaku 2x24 jam. Selain itu, teman lulus juga bisa cek di aplikasi kesehatan seperti Halodoc, Alodokter, atau aplikasi jasa lainnya. Di sana sudah tersedia informasi lokasi dan biaya yang harus dibayar untuk melakukan swab antigen atau PCR. Lebih praktis dan mudah karena kamu bisa daftar dulu secara online tanpa perlu antri. Min lulus, tapi biaya buat tes swab antigen tuh mahal, apalagi PCR, mahal banget. Setuju kok, apalagi nggak semua teman lulus di sini punya rezeki lebih untuk bayar tes COVID-19 ini. Namun, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo melakukan desakan untuk menurunkan biaya tes COVID-19 supaya lebih terjangkau bagi masyarakat. Harga-harga di bawah ini adalah kisaran ya teman lulus. Min lulus, gimana caranya saya tahu di daerah saya ada vaksin apa enggak? Susah loh Min, bener deh. Untuk mendapatkan informasi vaksin, sebetulnya teman lulus bisa banget cek di website berikut ini.
Oh iya, untuk para ibu hamil, penderita penyakit penyerta atau komorbid, dan alumni COVID-19 yang belum genap 3 bulan, kalian gak perlu khawatir tidak bisa tes karena kondisi yang dibawa. BKN mengatakan, bagi 3 kriteria khusus tersebut, diperbolehkan tidak vaksin asalkan dapat memberikan surat keterangan dokter pemerintah atau puskesmas. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman lulus. Jika nanti amit-amitnya hasil tes COVID-19 menunjukkan positif, harus segera lapor ke helpdesk atau call center BKN ya, supaya kamu bisa dibantu untuk menjadwalkan ulang tanggal seleksinya. Informasi selengkapnya tentang persyaratan protokol kesehatan atau jadwal SKD instansi bisa kamu baca di link berikut. Semoga teman lulus diberikan kemudahan dan kelancaran saat seleksi CPNS atau seleksi P3K nanti. Amin. Sampai jumpa lagi di Kita Lulus Update lainnya. Dah.